Bab 032. Akhirnya Alex bernafas lega karena berhasil mengutarakan apa yang dipikirannya sejak tadi. Perempuan ini berbahaya buat kesehatan jantungnya. Mas usir aku. Bukan Mbak, bukan begitu. Kini Stella mengubah posisi tangannya dengan menyilangkan di atas dada. Sungguh dia merasa tertarik ingin menggoda asisten papanya ini. Ia perhatikan wajah Alex dari samping. Pria ini masih muda. Mungkin awal 30-an. Atau mungkin kurang. Wajahnya tidak jelek. Malah cenderung tampan. Tubuhnya tinggi dan lumayan berotot. Mungkin karena rajin berolahraga. Ia berasal dari desa dan logat Jawanya kental sekali. Sopan santun ala orang-orang desa sangat masih ia junjung tinggi. Mungkin itulah yang membuat Bayu sangat mempercayainya. Hingga seringkali diajak ke luar negeri dan bekerja membantu perusahaan di sana. Sebagai pria, Alex sangat good looking. Tapi kurang beruntung dalam hal percintaan sama seperti dirinya. Dengar-dengar Mas gagal nikah ya? Karena pacar Mas hamil. Iya. Kalau jiwa kepo Stella sudah muncul, maka ia tak pandang bulu meskipun pertanyaannya bisa saja menyinggung orang lain. Dan Alex sebenarnya cukup kaget dengan pertanyaan Stella tersebut. Namun jika mengingat siapa ayahnya maka Alex tidak heran lagi. Iya Mbak. Jawab saja biar cepat. Keringatnya sudah turun ke kaki. Kok bisa? Pacarannya sama Mas, hamilnya sama orang lain. Stella semakin nakal bertanya pada Alex. Dia mendadak hobi menggoda asisten papanya yang sepertinya sangat alergi berada di dekatnya. Jalalu dekat Alex. Kalau pacar hamil sama laki-laki lain, berarti yang salah ia Mas Alex sendiri. Alex menggenggam erat setir yang ia pegang. Ia rasa Stella sudah keluar dari jalur pembicaraan antara Nona dengan asisten ayahnya. Saya mau izin jemput bos besar Mbak. Stella tertawa kecil. Iya deh, maaf ya Mas Alex. Aku suka kepoan orangnya. Apalagi soal beginian. Aku bisa maklum kok kalau pacarnya Mas Prerna hamil sama orang lain. Mas Gak bisa muasin pacar Mas kan? Cukup sudah Stella keterlaluan meledeknya. Alex menoleh ia lalu mendorong bahu Stella dan menyudutkannya ke pintu mobil. Jarak mereka sangat dekat hingga Stella bisa merasakan hembusan nafas pria yang sedang marah itu. Tidak semua orang isi kepalanya isinya nafsu saja. Kalaupun kami tak berjodoh itu berarti Tuhan masih menyayangi saya. Dan menjauhkan saya darinya. Stella mencicit ketakutan saat Alex dalam mode begini. Wajahnya merah dan matanya seperti menyala. Mas Alex. Kegagalan saya tolong bukanlah candaan. Mbak paham. Segera saja Stella menganggukkan kepalanya cepat. Hampir saja ujung hidung Alex mengenai ujung hidungnya. Mas Alex. Apa? Mas mimisan lagi. Sudah malam. Antonio dan Adriana bersiap membawa Aprilia pulang ke rumah mereka di Jakarta. Tak jauh dari rumah Apko dan Liana. Meski berat melepasnya namun Liana harus ikhlas. Ada yang lebih berhak atas Aprilia. Dan yang terpenting adalah kebahagiaannya sudah cukup selama 20 tahun ini Aprilia hidup dalam kesederhanaan bersama mereka kini saatnya Aprilia kembali ke habitatnya yaitu putri seorang bangsawan dan pengusaha terkenal di Italia serta menjalani kehidupannya sebagaimana seharusnya. Agar tak jadi direndahkan orang agar Aprilia mereka merasakan hidup lebih baik. Boril baru akan pulang kalau ya sudah mengantar istrinya. Seperti kemarin. Mengikuti dari belakang. Ya Masya. Boril pun menggaruk kepalanya yang tak gatal. Mungkin istrinya ini sudah lupa berapa usianya sekarang. 41 dir, dan Aprilia minta hal aneh kembali. Mas mau kan? Duh. Siapa yang tahan dengan senyum istrinya itu? Iya, makasih Mas. Mas akan datang setelah Mas dapat tanda tangannya. Harus Mas yang minta ya. Boril tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jangankan minta tanda tangan Arif Noah sehabis konser.
Minta tanda tangan Kim Jong-un juga dia sanggup. Apa sih yang tidak asalkan istrinya bahagia? Meski ia harus menunggu konser selesai baru bisa minta tanda tangan. Aprilia. Boril dan Aprilia lalu menoleh ke arah pintu dan di sana sudah ada Adriana. Yang menatap nyalang Boril. Berani-beraninya kamu masuk kamar anak saya. Bukankah kami hanya memberimu kesempatan? Bukannya memaafkan. Adriana menarik tangan Aprilia agar berdiri di belakangnya. Hati-hatilah Aprilia sedang hamil, tegur Boril halus. Jangan mengejborielu hal yang kamu sendiri tidak bisa lakukan. Ingat, kami tidak pernah lupa atas semua perbuatanmu. Kamu melakukan kekerasan pada Aprilia dan Antonio. Kamu pikir dengan memberimu kesempatan hadir di acara ini kamu berhak kembali atas hidup Aprilia. Tolonglah jangan bermimpi. Dengar Casanova murahan, lampaui dulu kami baru kami bisa anggap kamu pantas untuk Aprilia atau tidak. Boril mengepalkan tangannya. Sungguh ia marah dengan penghinaan Adriana barusan. Kalau saja dia tidak berjanji kepada Cindy untuk menahan amarahnya maka sudah dipastikan bahwa ibu mertua di depannya ini akan Boril beri pelajaran. Kamu mau marah? Marahlah. Memang itu sifatmu kan? Menyelesaikan semua masalah dengan kekerasan. Dengar Aprilia. Kamu masih sangat muda dan polos sayang, pria ini memanfaatkanmu. Dia punya 1000 akal licik untuk membuatmu mau menerimanya kembali. Sadarilah. Kamu sudah diguna-guna olehnya. Cukup. Boril mengangkat tangannya. Sudah cukup Adriana berbicara dan sudah cukup pula dia menahan emosinya. Saya sudah berjanji kepada kalian sebagai orang tua kandung Aprilia. Untuk membuktikan bahwa saya layak menjadi menantu kalian dan saya akan membuktikannya. Adriana melihat tajam Boril. Dengan usaha. Bukan kata-kata mesum dan rayuan roman picisan. Cibir Adriana sekali lagi. Dan tentu saja Boril menyanggupinya. Aprilia diam dalam kamarnya semenjak kembali dari rumah Apko. Ia tak minat bicara pada siapapun. Hari ini ia cukup lelah karena melewati prosesi acara 7 bulanan. Sehingga Adriana membolehkannya makan malam di kamar. Aprilia lebih suka duduk di atas balkon kamarnya yang berada di lantai 3 rumah ini. Dia duduk di kursi dan ia biarkan angin malam menyapa halus kulit wajahnya. Sebenarnya ia lebih suka tinggal bersama Apko dan Liana. Namun Liana mengatakan jangan begitu. Adriana sakit. Dan sekarang butuh dukungan serta kebahagiaan. Dan hanya Aprilia yang bisa memberikannya. Ia pun menuruti apa kata Liana dengan berjanji akan terus menghubungkan dan akan sering datang ke warung soto. Selama di Jakarta ini, Aprilia teringat pada Stella yang datang siang tadi. Sesekali Aprilia akan menyentuh kalung yang diberikan oleh Stella. Ia terharu. Tentu ia mengenali kalung ini. Stella pernah bicara akan memberikannya pada Naysila nanti. Ternyata tidak ada yang tahu garis jalan hidup masing-masing. Tahu-tahu yang memakai kalung ini adalah dirinya. Aprilia bersyukur entah hal apa yang membuat Stella menerimanya. Ia sangat bahagia. Akhirnya ia bisa mendapatkan kembali sahabatnya. Dan bisa membina hubungan hangat seperti dulu lagi. Ia maklum apa yang dilakukan oleh Stella karena dia tidak tahu. Jangan tinggalin Papa Ma. Aprilia tersenyum sendiri manakala ingat Stella memanggilnya dengan panggilan Mama. Namun senyum Aprilia perlahan menghilang. Suaminya, kini tengah mendapatkan ujian berat. Kedua orang tuanya terlalu memandang rendah Boril. Mereka terlalu kecewa dengan perilaku Boril yang kasar dan tak mudah percaya begitu saja kalau Boril telah berubah. Meskipun rasa ragu itu juga ada di hati Aprilia. Bukan ia suka dengan sifat mesum Boril. Dia tahu siapa ayah Stella. Boril Fabian Rohichan. Pria hedonis yang suka bermain perempuan dan hidupnya hanya dihabiskan pada 2 hal. Otomotif dan perempuan. Kini Boril meninggalkan hobinya dan berniat terjun ke dunia bisnis hanya untuk Aprilia.
Padahal bisa saja dia mencari perempuan lain. Tentu bukan sesuatu yang sulit baginya. Bukan malah menghina penghinaan orang tuanya. Ayu. Aprilia hampir saja terjungkal dari tempat duduknya saat Boril sudah ada di tepian sofa. Mas. SSSTTT. Boril menaruh telunjuknya di atas bibirnya meminta agar Aprilia tak berisik. Ia lalu naik dan masuk dalam kamar Aprilia. Aprilia menengok keluar jendela. Sepi. Dan suaminya mungkin naik lewat pipa air. Boril membersihkan pakaiannya yang kotor. Lalu tersenyum pada Aprilia sambil mengambil sebuah kertas. Berisi tanda tangan Arif Noah. Nah, ini. Mas sendiri yang minta tanda tangannya abis konser tadi. Aprilia mengambil kertas itu. Matanya berkaca-kaca-kaca. Buat istri Pak Boril yang sedang ngidam. Arif Noah. Sebuah notes dengan tulisan tangan sang selebriti yang diidolakan oleh Aprilia terbubuh bersama dengan tanda tangannya di kertas tersebut. Nih, Mas punya foto bareng sama dia. Boril lalu duduk di atas sofa dan mencari ponselnya yang ia taruh di saku celananya sambil men-scroll ke dalam galeri dan mencari foto selfie-nya bersama dengan Arif Noah. Belum sempat Boril menunjukkan foto tersebut, Aprilia berlari menuju suaminya dan memeluknya dari belakang. Boril terkejut dibuatnya. Kok nangis? Kenapa? Orang tuamu menyakitimu. Sambil menangis Aprilia menggelengkan kepalanya. Terus kenapa? Aprilia yang membungkuk sambil melingkarkan tangan di belakang suaminya kini mencium pipi Boril sangat lama. Biasanya Boril akan langsung mode on fire jika Aprilia sudah manja-manja seperti ini. Biasanya nalurinya sebagai pria akan langsung naik jika mendapat sentuhan dari si pujaan hati. Namun kali ini Boril merasakan lain. Ada kesedihan dari sentuhan bibir Aprilia yang ia rasakan lembut di pipinya. Ada keputusasaan dari tangisan yang terisak Aprilia. Ia tak sanggup untuk membiarkan Aprilia bersedih seperti ini. Ia lalu menarik pelan lengan istrinya. Aprilia melepaskan ciumannya, ia berjalan ke depan suaminya lalu duduk di samping Boril yang matanya pun memerah dan berkaca-kaca. Boril menghapus air mata di pipi istrinya. Bawa aku pergi, Mas. Boril tertegun. Tangannya terhenti menghapus air mata Aprilia. Aprilia mencium tangannya. Tolong. Bawa aku lari dari sini. Aku gak bisa melihat Mas selalu dihina Mama dan Papa. Sedangkan aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Boril membawa Aprilia dalam pelukannya. Ia menarik nafas dan menghirupnya banyak. Karena sesak yang dideritanya kini. Istrinya sudah memaafkannya dan ingin pergi bersamanya. Betapa ia makin mencintai Aprilia dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan yang paling indah. Aku lebih suka jadi Aprilia. Tinggal sama bapak sama ibu. Dan mereka pasti mudah memahami kita, ucap Aprilia sambil terus terisak. Boril mengusap bahu istrinya sambil berkali-kali menciumi puncak kepalanya. Mas bisa dengan mudah membawamu pergi kemanapun, meninggalkan semuanya. Membangun hidup kita. Rumah tangga kita, tanpa siapapun ikut campur. Kita bisa bahagia bersama. Tapi, selamanya Mas akan dianggap laki-laki pengecut yang bisanya membawa lari anak orang. Andai Mas tak melakukan kesalahan, keadaannya tentu berada sayang, aku istri Mas. Mas berhak atas diri aku. Isak Aprilia dalam dekapan suaminya. Air mata Boril tumpah namun ia tersenyum. Ia lepaskan pelukannya lalu menangkup wajah Aprilia. Tapi Mas adalah pria sejati yang akan memintamu pada orang tuamu. Dan dengan bangga berdiri mengatakan Mas berhasil mempersunting seorang wanita bangsawan bernama Alessia Casano. Dengan meluluhkan hati orang tuanya, Aprilia menangis. Tapi sebelum itu Mas akan terus mendapat hinaan dari mereka. Ban-paan. Tidak sayang, mereka menghina kelakuan Mas. Dan ketika nanti Mas sudah berhasil menjadi pebisnis sukses dengan usaha sendiri, orang tuamu akan percaya pada Mas.
Hanya 3 bulan. Boril tersenyum lalu mencium kedua tangan istrinya. Baru pertama kali dalam hidupnya ada seorang wanita yang menyerahkan hidup padanya. Wanita ini sangat dicintainya dan merupakan pusat kebahagiaannya. Namun ia harus berusaha memiliki di jalan yang benar. Dengan mendapat restu orang tuanya. Jangan meragukan seorang Boril Fabian Irohichan. Kalau dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Percayalah, percayalah. Ya, Aprilia lalu menganggukkan kepalanya. Ia merasa sangat bangga pada suaminya. Dia terima hinaan dan rela merubah gaya hidupnya hanya untuk dirinya. Bersabarlah sayang. Masakan segera membawamu pulang. Bersabarlah. Keduanya saling tersenyum dan entah siapa yang memulai. Bibir keduanya telah berpagutan. Menikmati waktu yang mereka curi sembunyi-sembunyi dari dunia. Boril mengerjapkan matanya. Ia menetralkan cahaya yang coba masuk ke pelupuknya. Lalu mengedarkan pandangan dan ingat kalau ia masih berada di kamar Aprilia. Ia menoleh dan mendapati Aprilia tertidur pulas dalam dekapannya. Rupanya mereka tertidur di sofa. Boril tersenyum, ia lihat ponselnya dan sudah jam 4 pagi. Ayu. Boril menul hidung istrinya. Berulang kali hingga jelita bernetra abu-abu itu terusik dari peraduannya. Mas mau pulang ya? Masih malam. Rajuk Aprilia bergelung lagi dalam pelukan suaminya. Boril tersenyum lagi. Sungguh ia ingin dalam posisi seperti ini bahkan rela menghabiskan seluruh waktunya hanya berdua dengan Aprilia. Semalam mereka bercerita banyak sambil menyentuh satu sama lain, kali ini dengan penuh cinta. Rasanya ingin terus bersama seperti ini namun ia harus bekerja. Ia harus memulai karirnya. Mas harus kerja. Ucap Boril halus agar tak menyinggung perasaan istri cantiknya. Akhirnya Aprilia pun sadar ia harus melepaskan Boril. Keduanya lalu bangun dan Boril siap-siap untuk pulang. Boril bangun lalu melihat ke arah jendela. Masih sepi karena tidak terlihat penjaga di bawahnya. Jalan jendela lagi. Tanya Aprilia. Ya. Papa Mama akan kaget kalau tiba-tiba lihat Mas keluar dari kamar putri mereka. Sungguh kelakar yang tak lucu karena Aprilia menangis bukannya tertawa. Jangan menangis lagi. Boril menghapus air mata Aprilia. Setelah itu mencium tangannya. Suatu hari nanti Mas akan datang dan masuk lewat pintu depan. Bukan sembunyi-sembunyi begini. Mas janji. Aprilia mengangguk. Satu ciuman hangat ia labuhkan untuk suaminya. Danja lepaskan Boril turun dari lantai 3 rumahnya. Dengan doa agar suaminya berhasil dalam usahanya. Ulangi. Pak, Andika sudah mulai mengembangkan bisnis online. Dan beberapa investor lebih memilih bekerja sama dengannya. Jawab Alex dengan sangat hati-hati. Jika sedang dalam urusan pekerjaan, Boril Rohichan akan berubah menjadi seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa. Segala sesuatu yang tak mengena di hatinya akan sangat mudah menyulut emosinya. Seperti saat Alex mengatakan hasil laporan bahwa beberapa rekan bisnisnya menolak bekerja sama dengan Boril karena Boril akan membuka cabang bisnis baru. Sedangkan mereka belum tahu kinerjanya seperti apa. Nama Andika sudah jelas jauh lebih diprioritaskan dan diperhitungkan daripada Boril. Ia sukses membangun anak perusahaan milik ayahnya sehingga berkembang di Eropa. Mendengarnya Boril jadi geram. Bisa-bisanya Andika mengajak kerja sama orang yang jelas-jelas ikut dalam rapat kemarin. Apa ada yang membuat membocorkan agenda rapat dan hasil rapat kemarin? Alex terkejut. Wajah Boril sudah memerah dan tangannya terkepal di atas meja, terlihat kalau dia sangat kecewa Andika melakukan satu langkah di depannya dengan memulai bisnis online tersebut terlebih dahulu.
Sehingga orang-orang yang memang mendengar kalau nama Andika Rohichan adalah jaminan sukses dengan banyaknya perusahaan yang dia kelola dan banyak meraih keuntungan di Eropa sana, maka otomatis para pemegang saham itu pun lebih memilih bekerja sama dengan Andika ketimbang dirinya yang baru beberapa bulan ini berkecimpung di dunia bisnis. Sepertinya ada Pak. Karena tidak mungkin Pak Andika tahu kalau tidak ada yang membocorkan ya, cari tahu dong Lex siapa pengkhianatnya. Masa kamu gak bisa? Alex mengusap keringat di dahinya. Tidak ayahnya tidak anaknya, selalu saja bisa membuat Alex keringat dingin begini. Saya, betul-betul tidak tahu Pak. Boril menyenderkan badannya pada sandaran kursi. Ia memutar otaknya harus bagaimana lagi sekarang. Pertaruhannya bukan hanya membuat Kasanu terkesan dengan keberhasilannya mengembangkan bisnis, tapi dia adalah perusahaan milik ayahnya. Jika gagal di tangannya maka dia akan mendapatkan dua kerugian. Pertama, kehancuran bisnis ROHICHAN Corporation. Dan kedua, dia tidak akan bisa mendapatkan simpati mertuanya. Dalam artian gagal mendapatkan Aprilia. Apa yang harus saya lakukan sekarang?